Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di tengah hujan gerimis dan udara dingin menusuk tulang, seorang wanita tua berjalan lunglai dengan perut yang membuncit dan langkah yang goyah. Bukan karena usia, tapi karena janin dalam rahimnya, dan luka yang baru saja ia terima dari suaminya yang kejam. Ia berdiri di tepi sungai, menatap arus yang deras. Air matanya menyatu dengan gerimis. Hingga tiba-tiba, tubuhnya terhempas ke dalam gelapnya arus. Dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, menariknya dari kematian. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan siapa sosok misterius yang menyelamatkannya dari ajal? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan rintik turun sejak sore, membasahi tanah desa kecil di pinggiran sungai yang sepi. Langit gelap tak berbintang, udara menusuk tulang. Di dalam sebuah gubuk reot berdinding papan rapuh, seorang wanita tua duduk terdiam. Namanya Mak Rahayu. Usia senjanya yang seharusnya diisi ketenangan, justru diwarnai derita yang tak pernah usai. Di usia 60 tahun, tubuhnya mulai rapuh. Namun perutnya yang membuncit menandakan satu hal, ia sedang mengandung. Bukan kehamilan yang dinantikan dengan cinta, tapi buah dari pernikahan yang penuh tekanan dengan pria jauh lebih muda bernama Rama. Suara bentakan menggema dari dalam rumah. Rama baru saja pulang dalam keadaan mabuk. Langkah kakinya terhuyung. Bau alkohol memenuhi ruangan. "Di mana uang hasil jualanmu tadi, Rahayu?" hardiknya sembari menendang pintu kamar. Mak Rahayu memegangi perutnya yang terasa nyeri. Ia baru pulang dari berjualan kue keliling sejak pagi. Tubuhnya menggigil, tapi ia tahu, jika tak memberi uang itu, nasibnya bisa lebih buruk. Dengan tangan gemetar, ia sodorkan lembaran lusuh yang ia simpan di lipatan kain. Rama menyambar uang itu kasar, lalu tertawa sumbang. "Cukup buat 2 botol lagi," katanya sambil berjalan keluar, meninggalkan Mak Rahayu yang hanya bisa menunduk diam. Malam itu, tangisnya pecah. Bukan karena rasa sakit di pipi yang sempat ditampar beberapa jam sebelumnya, tapi karena ia merasa hampa. Tak ada harapan, tak ada pelindung, tak ada yang tahu betapa hancurnya ia di balik dinding rumah rapuh itu. Perutnya bergerak pelan. Janin di dalamnya seolah merasakan getaran luka batin ibunya. "Nak, sabarlah," bisik Mak Rahayu. Air matanya menetes satu persatu. Ia meraba cincin tua di jarinya. Bukan cincin warisan, bukan pula simbol cinta. Hanya satu-satunya kenangan dari suami pertamanya yang sudah lama meninggal. Sepanjang malam, Mak Rahayu tak bisa tidur. Suara tik-tik hujan di atap seolah menertawakan kesepiannya. Ia bangkit dari tikar, mengenakan selendang, lalu melangkah keluar rumah. Kakinya tanpa alas, menyusuri jalan becek yang mengarah ke sungai. Ia tak peduli, tubuhnya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat yang menyakitinya. Derasnya angin menampar wajahnya. Dedaunan basah beterbangan. Suara kodok di kejauhan berpadu dengan gemuruh arus sungai yang membesar karena hujan. Di tepi sungai, Mak Rahayu berhenti. Ia menatap air yang mengalir deras. Pikirannya kosong. Tubuhnya lelah. Hatinya remuk. Ia melangkah pelan ke arah batu besar di pinggir arus. Hujan semakin deras. Kabut mulai turun. Pandangannya berkunang. Dunia terasa berputar. "Allah, jika memang ini akhirnya, jagalah anak ini," bisiknya pelan. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Tubuh Mak Rahayu jatuh ke sungai dengan suara cipratan besar. Arus deras langsung menyeret tubuh lemahnya yang tak mampu berenang. Ia berusaha meraih apapun, tapi tangan renta itu hanya menabrak batu dan ranting. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Kesadarannya mulai hilang. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul bayangan putih besar yang meluncur cepat. Sesosok makhluk yang tak biasa,
dengan sisik mengilap dan mata bercahaya. Sebelum Mak Rahayu sepenuhnya tenggelam, tubuhnya terasa terangkat, hangat, tenang. Lalu semuanya gelap. Di antara kabut, dunia sunyi senyap. Semuanya berubah. Udara terasa berbeda. Hangat, tenang, tidak seperti udara malam sebelumnya yang menggigit kulit. Pelan-pelan, Mak Rahayu membuka matanya. Penglihatannya masih buram, tapi ia bisa merasakan bahwa tubuhnya kini sedang berbaring di atas sesuatu yang lembut dan nyaman. Bukan tanah, bukan juga tikar lusuh rumahnya. Ia berkedip beberapa kali, mencoba fokus. Langit-langit di atasnya begitu tinggi, penuh ukiran menyerupai sisik berkilau yang memantulkan cahaya lembut berwarna keperakan. Ruangan itu luas, tak bersekat, tapi terasa hangat seolah dikelilingi pelukan. "Di mana aku?" Suaranya lirih, nyaris seperti gumaman angin. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya lemah. Perutnya yang besar terasa berat, dan rasa pegal masih menguasai punggungnya. Meski begitu, Mak Rahayu berusaha bangkit, menyangga tubuhnya dengan kedua siku. Di detik itulah, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Derapnya lembut, anggun, seperti menyentuh lantai tanpa benar-benar menginjak. Dari balik tirai tipis yang berkilau seperti embun pagi, muncul seorang wanita tinggi dengan gaun putih panjang yang menjuntai menyapu lantai. Rambutnya panjang, putih keperakan, berkilau seperti perak basah di bawah sinar bulan. Mata wanita itu lembut, damai, dan penuh kedalaman. Tak ada satupun kerutan di wajahnya. Tapi tatapannya, seolah tahu segala luka yang telah dialami Mak Rahayu. Ia mendekat perlahan, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Akhirnya kau sadar, Rahayu," ucapnya pelan. Mak Rahayu membelalak. "Kau, siapa?" Wanita itu menunduk sedikit, memberi penghormatan. "Aku adalah penjaga sungai ini. Banyak yang memanggilku Ratu Buaya Putih." "Buaya Putih?" Suara Mak Rahayu terputus. Ia ingat, sesaat sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat sosok besar berwarna putih menyelamatkannya dari arus sungai. Tubuhnya ditarik ke atas, hangat, tidak menyakitkan. Ia kira itu mimpi. Ratu Buaya Putih mendekat dan duduk di sampingnya. "Malammu penuh luka, tapi hidupmu belum selesai, Rahayu. Masih ada yang harus kau perjuangkan, terutama dia yang sedang tumbuh dalam perutmu." Air mata Mak Rahayu mengalir. Ia tak sanggup berkata-kata. Hanya tangis yang bisa menjelaskan betapa ia telah lama menahan semuanya sendiri. Ratu Buaya Putih menyentuh tangannya. Jemarinya dingin namun menenangkan. "Aku melihat semuanya," lanjut sang ratu. "Dan kini, takdir membawamu ke tempat ini. Ini bukan tempat untuk melarikan diri, tapi tempat untuk mulai kembali." Mak Rahayu menatap mata sang ratu. "Aku sudah tua, aku tak tahu apa lagi yang bisa kulakukan." Ratu Buaya Putih tersenyum. Dari balik lipatan gaunnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil, cincin berkilau dengan batu bulat di tengahnya yang bersinar redup, seolah bernapas. "Cincin ini akan membantumu," ucapnya lembut. "Ia akan mengabulkan 3 permintaanmu. Apapun. Tapi hanya 3. Gunakanlah dengan bijak, hanya untuk hal-hal yang benar-benar kau butuhkan." Mak Rahayu menatap cincin itu dengan campuran takjub dan keraguan. "Mengabulkan permintaan?" bisiknya. "Benar," jawab sang ratu. "Tapi ingat, kebahagiaan sejati tidak datang dari pemenuhan keinginan semata, melainkan dari bagaimana kau menggunakannya untuk menciptakan kehidupan baru yang layak dijalani." Mak Rahayu menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Begitu kulitnya menyentuh logamnya, seolah ada arus halus yang menjalar melalui telapak tangannya hingga ke dada. Cincin itu hangat, seolah hidup. "Terima kasih, Ratu. Aku tak tahu harus berkata apa." "Tak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menjalankan takdirku. Kini, jalanmu masih panjang." Suasana menjadi hening. Ratu Buaya Putih berdiri, gaunnya berdesir seperti kabut. Ia melangkah mundur, dan perlahan tubuhnya memudar,
seperti uap yang larut di antara cahaya. Sebelum menghilang, ia berkata satu hal terakhir. Bangkitlah, Rahayu, demi anakmu dan demi dirimu sendiri. Setelah itu, keheningan total. Cahaya di sekeliling ruangan mulai meredup, dan seperti kabut yang ditarik angin, semuanya menghilang. Mak Rahayu menutup matanya sesaat. Ketika ia membukanya lagi, ia sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah rumah besar nan sederhana, berdinding kayu jati yang bersih, dengan jendela terbuka lebar, memancarkan cahaya pagi. Aroma kayu segar bercampur bau harum pandan dan kayu manis dari dapur. Suara burung berkicau terdengar dari kejauhan. Ia terbaring di atas kasur empuk dengan sprei putih. Di sudut ruangan, terlihat sebuah buayan bayi dari rotan, dihiasi kain halus. Di meja, tersusun makanan hangat, dan di bawah jendela, sinar matahari masuk melewati tirai putih tipis, menyelimuti seluruh ruangan dengan kehangatan damai. Mak Rahayu menatap cincin di jarinya. Matanya berkaca-kaca. Aulah, aku ini nyata? Tapi ia tak sempat bertanya lebih jauh. Tiba-tiba suara dalam kepalanya terdengar seperti gema lembut. Permintaan pertamamu telah dikabulkan. Kau telah memilih untuk memiliki tempat yang aman dan layak untuk memulai kembali. Ia terduduk di ranjang. Perutnya masih berat, tapi untuk pertama kalinya, tak ada rasa takut menyertai. Hanya ada kedamaian. Ia melangkah pelan ke jendela dan melihat pemandangan luas. Kebun hijau terbentang, ayam-ayam berlarian, dan suara air sungai terdengar lembut di kejauhan. Di dapur, ia menemukan peralatan lengkap untuk membuat kue, oven kecil, loyang, gula, tepung, dan semua bahan yang ia kenal sejak dulu. Di hatinya, muncul satu keinginan kuat yang telah lama ia kubur. Aku ingin memulai lagi. Bukan untuk diriku saja, tapi untuk anakku. Mak Rahayu membuka lemari dan menemukan beberapa kain bersih, lalu mengenakan daster bunga-bunga sederhana. Di luar, pagi mulai menghangat. Burung-burung beterbangan, dan suara kehidupan mulai terdengar dari arah jalan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Keriput masih ada. Matanya tetap sayu. Tapi kini ada sinar baru dalam sorotnya. Bukan sinar ketakutan, tapi sinar harapan. Ia mengelus perutnya, lalu berbisik. Nak, kita akan baik-baik saja, ibu janji. Dan saat itu juga, ia tahu, meskipun usia menua dan luka terlalu banyak, masih ada jalan panjang yang bisa ia tempuh. Langkah pertama telah ia ambil. Dan cincin itu masih menyimpan dua keajaiban lainnya. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk dari sela-sela jendela memberikan cahaya lembut yang menghangatkan ruangan. Mak Rahayu duduk di kursi kayu di dapur barunya, menatap peralatan memasak yang tersusun rapi. Ada tepung dalam toples kaca, telur ayam segar, gula pasir putih bersih, dan loyang mengilap yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Tangannya bergerak pelan, mengelus meja kayu itu dengan hati-hati, seolah takut semua ini hanya mimpi. Ini sungguhan, semuanya nyata, bisiknya sambil tersenyum kecil. Dalam hidupnya yang panjang, Mak Rahayu telah melewati banyak hal. Dari kemiskinan sejak kecil, pernikahan pertama yang penuh perjuangan namun hangat, hingga kehilangan suami tercinta karena penyakit yang datang tiba-tiba. Setelah itu, ia hidup sendiri selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Rama datang. Seorang pria muda yang semula membuatnya merasa dihargai kembali. Tapi ternyata, cinta yang datang di usia senja tak selalu membawa kedamaian. Namun sekarang, kini, di dapur yang hangat ini, di tempat baru yang entah dari mana datangnya, Mak Rahayu merasa hidupnya diberi kesempatan kedua. Ia berdiri, mengambil celemek yang tergantung di dinding, dan mengikatnya di pinggang. Dengan semangat baru, ia mulai mencampur bahan-bahan yang ada. Tepung dituangkan ke dalam mangkuk besar, gula menyusul, lalu telur, dan sedikit mentega yang lembut. Tangannya bergerak lincah, seperti dulu saat masih muda, saat membuat kue untuk suami pertamanya, saat masih ada tawa di dalam rumah. Adonan mulai terbentuk. Ia tambahkan sedikit vanili,
mengaduk perlahan sambil tersenyum. Aroma manis mulai menguar dari mangkuk. Dengan hati-hati, ia tuangkan adonan ke dalam loyang, lalu memasukkannya ke oven. Ketika oven tertutup, Mak Rahayu menarik napas dalam-dalam. Ada kehangatan dalam dada yang sulit ia ungkapkan. Ini bukan sekadar kue, ini adalah awal, katanya pelan. Waktu berjalan. Aroma harum kue yang sedang dipanggang menyebar ke seluruh rumah, seperti menghidupkan kembali kenangan lama. Ia duduk di ruang tengah, mengelus perutnya yang besar. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, seolah ikut menyambut harapan baru yang sedang ia bangun. Ketika kue matang, Mak Rahayu mengangkatnya perlahan dari oven. Kulitnya kecoklatan sempurna, bagian atasnya merekah dengan cantik. Ia memotong sedikit dan mencicipi. Lembut, manis, dan membawa air mata ke matanya. Bukan karena rasa, tapi karena ia berhasil. Sesuatu yang dibuat dari tangan sendiri, di tempat baru, dengan harapan baru. Pagi itu, Mak Rahayu duduk di teras rumahnya. Di pangkuannya, sebuah nampan berisi potongan kue yang telah ia bungkus rapi dengan daun pisang dan plastik bening. Aku tak bisa tinggal diam, katanya pada dirinya sendiri. Aku ingin orang tahu bahwa aku ada, bahwa aku bisa, bahwa hidup belum selesai. Ia melangkah keluar rumah. Jalan setapak dari batu kecil mengantar kakinya menuju jalan kampung. Pepohonan di kiri kanan bergoyang pelan ditiup angin. Burung-burung beterbangan. Suasana kampung ini terasa asing tapi hangat. Rumah-rumah sederhana berdiri berjajar, dengan pagar tanaman dan senyum ramah dari para tetangga yang belum ia kenal. Ibu jualan kue ya? Tanya seorang ibu muda di ujung pagar. Mak Rahayu tersenyum dan mengangguk. Iya, nak, ini kue bolu pandan. Coba cium wanginya. Ibu muda itu tersenyum dan langsung membeli 2 bungkus. Tak lama kemudian, anak-anak kecil datang menghampiri, tertarik pada aroma kue. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh baki Mak Rahayu habis terjual. Ia pulang dengan hati hangat dan senyuman yang tak bisa ia tahan. Di rumah, ia menghitung uang kecil yang ia dapatkan. Tidak banyak, tapi itu bukan intinya. Yang penting, ia berhasil memulai. Hari-hari berikutnya, Mak Rahayu mengulang rutinitas itu. Bangun pagi, membuat adonan, memanggang, membungkus, lalu berkeliling menjajakan kue. Para tetangga mulai mengenalnya sebagai nenek penjual kue bolu paling enak sekampung. Beberapa bahkan menawarkan bantuannya untuk mempromosikan lewat media sosial. Namun Mak Rahayu menolak dengan halus. Biar semuanya berjalan perlahan saja. Aku lebih suka seperti ini. Namun suatu pagi, ketika ia selesai berjualan dan kembali ke rumah, ia duduk di dapur sambil menyeruput teh hangat. Pikirannya melayang jauh. Cincin di jari manisnya bersinar lembut. Bisikan itu datang kembali, seperti suara dalam hatinya yang pelan namun jelas. Kau bisa meminta satu hal lagi, untuk membuat langkahmu lebih besar. Mak Rahayu terdiam. Ia tahu maksud dari suara itu. Permintaan kedua. Allah, jika memang ini waktunya, aku ingin memiliki toko kue sendiri. Tempat yang bisa jadi warisan untuk anakku kelak. Tempat yang membuat orang datang bukan hanya karena rasa, tapi juga karena kehangatan dan harapan. Seketika, dunia di sekitarnya seperti bergetar lembut. Angin berembus pelan ke dalam rumah. Dan ketika ia membuka mata, Mak Rahayu melihat sebuah perubahan besar. Di halaman rumahnya yang sebelumnya lapang dan kosong, kini berdiri sebuah bangunan kecil bergaya klasik dengan papan nama kayu di atasnya bertuliskan, Kue Rahayu. Jendela-jendelanya lebar, aroma kue langsung menguar dari dalam. Di dalamnya, terdapat etalase kaca berisi aneka kue, bolu pandan, lapis legit, kue sus, hingga nastar. Rak-rak tertata rapi. Di sudut ruangan, ada meja dengan 2 kursi untuk pelanggan yang ingin menikmati kue sambil duduk. Di belakang etalase, terdapat dapur terbuka lengkap dengan oven besar dan peralatan profesional. Mak Rahayu menutup mulutnya. Air matanya tak terbendung. Allah,
ini terlalu indah. Di sisi kiri toko, ada ruangan kecil, sebuah kamar bayi lengkap dengan ranjang kecil, mainan gantung, dan selimut halus. Seolah semua ini memang dirancang untuk dirinya dan anak yang akan lahir. Di hari yang sama, warga kampung berdatangan. Sebagian penasaran, sebagian langsung membeli. Aroma kue yang menggoda membuat siapapun ingin mencicipi. Mak Rahayu melayani mereka satu persatu dengan sabar, menawarkan potongan kue dengan senyum tulus. Sore itu, toko Kue Rahayu resmi menjadi pembicaraan warga kampung. Bahkan beberapa orang dari kampung sebelah mulai berdatangan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan semua bermula dari satu loyang pertama yang dibuat dengan hati. Mak Rahayu berdiri di balik etalase, memandangi pelanggannya yang keluar masuk dengan wajah bahagia. Tangannya mengelus perutnya yang mulai terasa berat menjelang malam. Bayi dalam kandungannya seolah ikut tersenyum. Dan di dalam hatinya, Mak Rahayu tahu ini baru permulaan. Hari-hari bergulir cepat. Toko kue milik Mak Rahayu makin dikenal. Pelanggan datang bukan hanya dari kampung tempat ia tinggal, tapi juga dari desa-desa tetangga. Aroma khas dari bolu pandan dan lapis kukusnya menjadi magnet yang membuat banyak orang penasaran. Dalam sebulan, Mak Rahayu mulai kesulitan menangani pesanan sendiri. Beberapa tetangga mulai menawarkan bantuan, dan dengan senang hati ia menerima. Namun, di tengah kesibukan yang makin padat, tubuh Mak Rahayu kian melemah. Usia yang senja dan perut yang semakin besar membuatnya sulit berdiri lama-lama. Kontraksi ringan sering datang tiba-tiba, membuatnya harus duduk dan menarik napas panjang agar rasa sakit itu reda. Pada suatu malam, ketika langit gelap pekat dan angin bertiup kencang dari arah sungai, Mak Rahayu terbangun dari tidurnya. Peluh membasahi dahinya. Perutnya terasa sangat nyeri. Tangan kirinya menggenggam ujung ranjang, sementara tangan kanannya memegangi perut yang terasa seperti diremas dari dalam. "Aulah, waktunya sudah dekat," bisiknya lirih. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar kamar dan meraih ponsel yang tergantung di dekat pintu dapur. Dengan suara gemetar, ia menelepon bidan yang pernah dikenalkan oleh tetangga. Hanya dalam waktu 20 menit, 3 orang perempuan datang tergesa-gesa ke rumahnya, membawa tas besar dan peralatan bersalin. Proses persalinan itu berlangsung panjang dan melelahkan. Suara rintihan Mak Rahayu memecah keheningan rumah. Cahaya lampu temaram menerangi kamar bersalin darurat yang disiapkan di ruang belakang. Para bidan bekerja cekatan, memberikan dukungan dan memandu proses itu dengan sabar. Hingga akhirnya, menjelang fajar, suara tangisan bayi menggema di seluruh rumah. Mak Rahayu menangis terisak. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya hangat. Ia tak sanggup bicara, hanya bisa mengangkat tangan dan menerima bayi kecil yang baru saja dikeluarkan dari tubuhnya. Tubuh mungil itu dibungkus kain putih, kulitnya merah muda, dan tangisnya nyaring. "Anakmu laki-laki, Bu." "Sehat sekali," ucap salah satu bidan sambil tersenyum. Mak Rahayu menatap wajah mungil itu. Bulu mata tipis, hidung kecil, bibir mungil yang terus bergerak, dan jemari yang menggenggam udara seolah mencari ibu. Ia mengecup kening bayi itu dengan hati-hati, lalu memeluknya erat. "Kamu, cahaya hidup ibu," bisiknya. "Aku akan memberimu nama Bayu, semoga kau tumbuh setangguh angin yang mengalir bebas dan selembut harapan yang ibu tanamkan sejak kau dalam rahim." Bayi itu berhenti menangis. Seolah mengerti, tubuh kecilnya tenang dalam pelukan Mak Rahayu. Malam itu, rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara kehidupan baru. Tangisan pertama Bayu menjadi penanda babak baru dalam hidup wanita tua itu. Beberapa hari setelah kelahiran, pelanggan setia toko Kue Rahayu mengetahui kabar gembira itu. Banyak yang datang membawa hadiah kecil, ada yang memberi baju bayi, selimut, hingga boneka tangan rajutan buatan sendiri. Mak Rahayu menerima semuanya dengan air mata haru. "Ibu itu luar biasa ya," kata seorang ibu muda sambil membelai pipi Bayu yang sedang tidur dalam ayunan rotan. "Usia segitu masih bisa melahirkan, dan lihatlah toko ini makin ramai." Mak Rahayu hanya tersenyum. Tubuhnya masih lemah,
Tapi semangatnya tak pernah surut. Kini ia tak lagi sendiri. Ada bayi kecil yang menjadi sumber kekuatan dan alasan untuk terus bangkit. Hari-hari berikutnya, Mak Rahayu mulai menyusun rutinitas baru. Pagi hari ia mengasuh Bayu, menyusui dan menina bobokan. Siang hari, ia membuat adonan kue sambil menggendong Bayu dengan selendang. Beberapa tetangga yang menjadi pegawai sukarelawan membantunya memanggang dan melayani pelanggan. Setiap malam, sebelum tidur, Mak Rahayu menatap wajah Bayu di dalam buayan. Tangan kecil itu kadang menggenggam jarinya begitu erat, seolah berkata, "Jangan pergi, jangan menyerah." Cincin di jari manisnya masih bersinar lembut. Ia belum menyentuh permintaan terakhirnya. Ia tahu waktunya belum tiba. Ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa permintaan ketiga harus disimpan untuk hal yang benar-benar penting, sesuatu yang tak bisa diselesaikan dengan tenaga, air mata, atau waktu. Bulan demi bulan berlalu. Bayu tumbuh sehat, ceria, dan penuh semangat. Di usia 1 tahun, ia sudah bisa berdiri dan memanggil Mak Rahayu dengan suara cadel. "Embu," katanya sambil tertawa. Mak Rahayu tertawa setiap kali Bayu menarik kain sarungnya. Kehidupan dalam rumah itu berubah total. Tak ada lagi malam sunyi, tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi ketakutan akan pukulan atau hinaan. Hanya tawa bayi, aroma kue, dan doa-doa yang terus melangit. Tapi seperti sungai yang tenang di permukaan namun menyimpan arus deras di bawahnya, hidup kadang menyimpan sesuatu yang tak terduga. Pada suatu pagi, saat Mak Rahayu duduk di teras rumah bersama Bayu yang sibuk bermain dengan kelinci peliharaan mereka, suara ketukan pelan terdengar dari pagar. "Bu, permisi." Mak Rahayu menoleh. Seorang pria kurus berdiri di sana. Bajunya kusam, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tertutup bayangan topi lusuh. Pria itu memegang mangkuk plastik kecil, seperti orang yang biasa meminta sedekah. Tubuhnya gemetar, dan sorot matanya kosong. "Saya lapar. Bu, boleh saya minta sedikit makanan?" Mak Rahayu mengangguk pelan. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, mengambil sepiring nasi dan sepotong kue bolu, lalu kembali ke pagar. Tapi saat ia mengulurkan tangan, matanya membelalak. Tubuhnya beku. Piring yang ia pegang hampir terjatuh. Wajah pria itu tak asing. Suara serak itu, ia pernah mendengarnya. Pria itu mengangkat wajah, dan waktu seolah berhenti. "Rahayu?" Suara itu lirih, penuh ragu. "Itu kamu?" Mak Rahayu terdiam. Napasnya tercekat. Dunia seolah berputar. Pria di hadapannya adalah Rama, suaminya. Pria yang dulu membuat hidupnya seperti neraka. Pria yang dulu menamparnya, merampas uangnya, menjerumuskannya dalam penderitaan yang tak berujung. Kini berdiri lemah, lusuh, dan tak berdaya di depan rumahnya meminta belas kasihan. Bayu yang sedang bermain mendongak dan berkata, "MBU, siapa itu?" Mak Rahayu memeluk Bayu erat. Tubuhnya gemetar. Dalam pikirannya, badai lama mulai bergemuruh. Luka lama yang sudah terkubur mulai merangkak ke permukaan. Rama menunduk. Air mata jatuh di pipi kurusnya. Aku tahu aku tak pantas, tapi, maafkan aku, Rahayu, aku tak punya siapa-siapa lagi, semuanya telah meninggalkanku." Dan saat itu, dunia Mak Rahayu berubah kembali. Langit siang terasa lebih panas dari biasanya. Tapi hawa di dalam dada Mak Rahayu jauh lebih membakar. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena kejutan yang begitu dalam. Pria yang dulu menginjak-injak martabatnya, merampas harga dirinya, dan membiarkannya hamil sendiri kini berdiri di hadapannya memohon belas kasihan. Rama menunduk dalam. Tangannya menggenggam mangkuk plastik kecil berisi sisa harapan. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, rambutnya kusut tak terurus. Di balik pakaian lusuh yang nyaris robek itu, tak terlihat lagi bayang-bayang pria muda yang dulu pernah membuat Mak Rahayu berharap. Ia kini adalah sisa dari dirinya yang dulu. Mak Rahayu menatap wajah itu dalam diam. Napasnya pendek-pendek.
Suara-suara masa lalu berputar di kepalanya. Teriakan, bentakan, tamparan, malam-malam panjang yang dihabiskan dalam tangis dan luka. Saat itu tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena perasaan bercampur aduk. Marah, perih, iba, dan heran. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Gumam Rama pelan, suaranya serak. Aku kehilangan semuanya. Rumah, uang, teman-teman, wanita-wanita yang dulu bersamaku. Semua pergi. Aku jatuh sakit. Aku cuma ingin makan. Rahayu. Mak Rahayu masih diam. Ia memandangi Bayu yang berdiri di dekatnya, memegang ujung dasternya sambil menatap Rama dengan rasa ingin tahu. "Mbu, kenapa ibu sedih?" tanya Bayu polos. Mak Rahayu mengusap kepala Bayu. Tangan tuanya masih gemetar. Tapi dari matanya tak jatuh satupun air mata. Karena semua air matanya telah ia tumpahkan bertahun-tahun lalu. "Masuklah dulu, nak," ujarnya lembut kepada Bayu. "Ibu ingin bicara sebentar." Bayu menurut. Ia berlari kecil ke dalam rumah, meninggalkan Mak Rahayu dan Rama berdiri berhadapan di bawah panas matahari. "Kalau kau mau makanan," kata Mak Rahayu akhirnya, "ini, ambil dan makanlah." Ia ulurkan piring berisi nasi hangat dan sepotong kue bolu. Rama menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menunduk, menahan tangis. "Rahayu, maafkan aku," ucapnya. Suara itu penuh tangisan. "Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku tahu aku tak pantas. Aku tahu semua ini salahku. Tapi aku sudah benar-benar kehilangan segalanya." Lalu ia jatuh berlutut. Mak Rahayu terdiam lama. Pikirannya menelusuri jejak luka yang pernah begitu dalam, luka yang nyaris merenggut nyawanya, luka yang membuatnya terjun ke sungai malam itu. Jika bukan karena Ratu Buaya Putih, mungkin tubuhnya sudah tinggal nama. Dan kini, pelakunya, orang yang menggores luka itu begitu dalam, merangkak di hadapannya seperti pengemis yang tak punya daya. "Dulu," suara Mak Rahayu pelan tapi tegas, "aku pernah memohon padamu. Memohon untuk dimengerti, didengar, dihargai. Aku bertahan walau tubuhku nyeri, walau aku harus menjual kue dengan perut membesar, karena aku ingin keluarga kecil kita hidup meski sederhana." Rama menunduk makin dalam. Tangisnya makin menjadi. "Tapi kau balas itu semua dengan cacian, dengan pukulan, dengan hinaan. Kau ambil semua uangku, kau tinggalkan aku di malam yang dingin, dan kau kira aku akan mati begitu saja." Ia menarik napas panjang. "Aku tidak mati, Mas. Aku hidup. Dan lebih dari itu, aku bangkit." Rama tak bisa berkata-kata. Ia menangis seperti anak kecil. Mak Rahayu menatapnya tajam. "Aku tidak tahu kenapa Allah membawa kau ke sini hari ini. Tapi jika kau berharap bisa kembali ke masa lalu, tidak ada tempat bagimu di sini." Rama mengangkat wajahnya. "Aku tidak berharap apa-apa. Hanya ingin meminta maaf. Dan, jika boleh minta sepotong pengampunan. Bukan untuk kembali. Aku tahu itu tak mungkin." Mak Rahayu menunduk sebentar. Kemudian ia berkata, "Aku memaafkanmu." Rama mengangkat kepala perlahan. Matanya merah. Tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tapi memaafkan," lanjut Mak Rahayu, "bukan berarti melupakan. Bukan berarti aku membuka kembali pintu yang sudah aku tutup rapat. Aku memaafkan, agar aku bisa hidup tenang, dan agar anakku tak dibesarkan dalam kebencian." Ia merogoh saku dasternya, mengambil uang secukupnya, lalu menyelipkan ke dalam mangkuk plastik Rama. "Gunakan ini untuk membeli makan. Dan kalau Allah masih memberimu waktu, gunakan untuk memperbaiki dirimu. Tapi jangan datang lagi. Jangan ganggu kedamaian yang telah aku bangun dengan susah payah." Rama memeluk mangkuk itu erat. Tubuhnya masih bersujud, tapi kini tangisnya berubah jadi isakan kecil. "Terima kasih, Rahayu, terima kasih." Mak Rahayu tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke dalam rumah. Dari balik tirai,
Bayu mengintip. Ketika ibunya masuk, ia langsung berlari memeluk pinggang Mak Rahayu. "MBU, orang itu siapa?" tanya Bayu pelan. Mak Rahayu menatap matanya yang bening. "Dia hanya seseorang dari masa lalu. Nak, tak perlu kau pikirkan." Bayu mengangguk, lalu tersenyum. Senyum anak-anak yang tulus, yang belum ternoda luka dunia. Malam itu, Mak Rahayu duduk di ranjang sambil memandangi cincin di jari manisnya. Sinarnya masih lembut, masih hidup. Ia mengingat semua yang telah terjadi, dari malam dingin yang nyaris merenggut nyawanya, pertemuannya dengan Ratu Buaya Putih, permintaan-permintaannya yang telah dikabulkan, hingga momen hari ini, saat ia menghadapi masa lalunya yang datang tak terduga. Permintaan ketiga masih belum digunakan. Dan kini, ia mulai merasakan saat itu mungkin semakin dekat. Hujan turun lagi malam itu. Rintik-rintiknya jatuh lembut di atap rumah Mak Rahayu, membawa aroma tanah basah yang akrab dan menenangkan. Di dalam rumah, suasana tenang. Bayu sudah tertidur di dalam buayan rotan. Tubuh kecilnya terbungkus selimut putih bersih. Suara napasnya yang teratur membuat Mak Rahayu duduk tenang di sisinya. Sesekali mengelus rambut halus anak itu. Di tangan kirinya, cincin dengan batu bulat masih bersinar lembut. Tapi malam ini, sinarnya terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan hanya seperti pelita, tapi seperti bisikan. Seperti panggilan. Mak Rahayu memejamkan mata. Dalam keheningan, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam pikirannya. Sebuah suara lembut, tak terdengar dengan telinga tapi jelas di hati. Waktunya hampir tiba. Rahayu. Ia membuka mata perlahan. Dadanya berdebar. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum tuntas. Dan itu bukan tentang dirinya. Bukan tentang dendam. Tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Lebih besar. Ia berdiri perlahan, meninggalkan Bayu yang tertidur. Langkahnya menuntunnya ke ruang tengah. Di atas meja, terdapat selendang usang yang dulu ia kenakan saat malam ia jatuh ke sungai. Ia mengambilnya, lalu membuka pintu depan. Udara dingin menyambut wajahnya. Langit malam pekat, dan hujan masih turun, kini semakin deras. Namun ada cahaya samar yang memantul dari arah sungai. Seperti dulu, tanpa ragu, Mak Rahayu mengenakan sandal tuanya dan melangkah keluar. Kakinya menginjak tanah becek, namun ia tidak berhenti. Langkahnya mantap, meskipun tubuhnya lemah. Angin malam meniup selendangnya, dan suara air sungai yang mengalir deras seakan menyambutnya kembali. Ia terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang sama dengan malam itu. Jalan yang dahulu ia tapaki dengan luka, dengan kehancuran, dan ketakutan. Kini, ia menyusurinya lagi, tapi dengan keberanian. Sesampainya di pinggir sungai, ia berdiri diam. Hujan membasahi tubuhnya. Matanya memandang arus sungai yang berkilau dalam kegelapan. Tak ada orang lain di sana. Hanya suara alam dan hatinya yang bergetar. Lalu, air sungai tiba-tiba bergerak tak biasa. Pusaran kecil muncul di tengah aliran. Dari sana, cahaya putih perlahan muncul ke permukaan. Semakin terang. Hingga akhirnya, dari dalam sungai, muncullah Ratu Buaya Putih. Sosoknya tak berubah. Gaunnya panjang menjuntai. Matanya bercahaya lembut. Rambutnya basah tapi tetap berkilau seperti benang perak. Ia melayang di atas air, mendekati Mak Rahayu yang kini berdiri tanpa suara. "Rahayu," ucapnya lembut. "Kau memanggilku meski tanpa kata." Mak Rahayu menunduk. "Aku merasa sesuatu masih mengganjal. Aku belum bisa tenang." Ratu Buaya Putih tersenyum. "Kau telah melalui banyak hal. Kau telah memilih memaafkan, bukan membalas. Kau telah membangun hidup baru dari kehancuran. Tapi aku tahu, ada sesuatu lagi." Mak Rahayu mengangguk. "Bayu, dia anak yang baik, penuh kasih. Dan aku tak ingin satupun luka masa laluku menodai hidupnya.
Aku ingin, jika kelak aku tiada, dia tak akan tumbuh dalam bayang-bayang penderitaan ibunya. Ratu buaya mendekat. Air sungai di bawahnya bergelombang halus, seolah memberi jalan. Kau belum menggunakan permintaan ketigamu. Kini saatnya, jika kau yakin dengan keinginanmu. Mak Rahayu menggenggam cincin di jarinya. Ia mengatupkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bulat. Aku ingin masa depan yang terang bagi Bayu. Aku ingin dia tumbuh di dunia yang mencintainya, bukan menghakimi asal-usulnya. Aku ingin dia dilindungi dari kegelapan yang pernah aku alami, dan aku ingin segala rasa sakit yang pernah menempel di hidupku tidak turun padanya. Ratu Buaya Putih menatapnya lama. Lalu ia mengangguk perlahan. Permintaanmu telah sampai, dan akan dikabulkan. Seketika itu juga, cincin di jari Mak Rahayu bersinar terang. Cahaya putihnya menyelimuti tubuhnya. Hangat, tenang, seperti pelukan kasih seorang ibu yang tiada akhir. Rasa sakit di punggungnya menghilang. Rasa lelah yang selama ini ia tahan sirna seketika. Cahaya itu menyebar, melingkupi seluruh tubuhnya, lalu menghilang masuk ke tanah, ke air, ke udara. Ratu Buaya Putih menatap Rahayu dengan mata lembut. Kehidupan adalah rangkaian luka dan cinta. Tapi kau, Rahayu, kau telah menjahitnya dengan keberanian. Mak Rahayu tersenyum samar. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat itu, Ratu Buaya Putih perlahan kembali ke dalam air. Tubuhnya menyatu dengan sungai, hingga yang tersisa hanyalah pusaran tenang dan cahaya samar di permukaan. Malam itu, sungai menjadi saksi dari seorang wanita tua yang menaklukkan masa lalu bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan. Mak Rahayu berbalik, berjalan kembali ke rumah. Tubuhnya terasa ringan. Langkahnya tegap, meski kaki tetap tua. Namun kali ini, tidak ada lagi yang tertinggal di belakang. Tak ada luka, tak ada marah, tak ada tangis. Hanya satu hal yang dibawanya pulang. Harapan. Pagi itu langit memerah lembut di ufuk timur, menyebarkan cahaya jingga ke seluruh permukaan kampung. Sinar mentari menyelinap perlahan melalui selat tirai putih di kamar depan rumah Mak Rahayu. Suara burung-burung kecil mulai terdengar, bersahutan di atas pohon jambu air yang berdiri kokoh di samping toko kue. Mak Rahayu duduk di teras, menyusui Bayu yang baru saja bangun. Mata bayi itu bening dan damai. Tangannya menggenggam kain daster ibunya seolah berkata, "Aku di sini, aku aman." Ia mengelus kepala Bayu dengan lembut. Cincin di jari manisnya kini tak bersinar seperti dulu. Warnanya tetap sama, tapi kehangatan dan cahaya yang dahulu menyertainya kini seakan telah kembali ke langit. Ia tahu, permintaan ketiga sudah digunakan. Dan semuanya kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. "Nak," bisiknya pelan. "Ibu mungkin sudah tua, tapi ibu akan mendampingi langkahmu sejauh ibu mampu. Kau bukan sekadar anak, kau adalah alasan ibu tetap hidup waktu itu." Bayu menatap mata ibunya, lalu tertawa kecil. Suara tawanya menular. Mak Rahayu ikut tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan satu hal yang selama ini ia cari, damai. Sejak pertemuan terakhir dengan Ratu Buaya Putih, kehidupan di rumah itu terasa lebih lapang. Pelanggan toko semakin bertambah, bahkan beberapa karyawan baru mulai membantu di dapur. Toko kue Rahayu, kini menjadi rujukan utama warga untuk segala jenis perayaan. Dari hajatan, pernikahan, hingga hari besar keagamaan, kue-kue Mak Rahayu selalu hadir menghiasi meja-meja warga. Di usia Bayu yang kini memasuki 2 tahun, ia tumbuh menjadi anak yang aktif, ceria, dan penuh kasih. Ia sering terlihat bermain di halaman sambil membawa potongan kue di tangannya, membaginya kepada teman-teman kecilnya. Semua orang menyayanginya. "Bayu itu anak yang berbeda ya," kata seorang ibu muda suatu sore. "Sopan, ceria, dan selalu peduli sama temannya." Mak Rahayu yang mendengar itu dari balik etalase hanya tersenyum, lalu mengelus rambut Bayu saat anak itu berlari ke arahnya. Itu semua karena kasih sayang Allah,
katanya dalam hati. Dan karena kekuatan yang disematkan oleh Ratu Buaya Putih, entah bagaimana, ada cahaya dalam diri anak ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pada suatu pagi, datang seorang pria muda berpakaian rapi ke toko. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas koperasi desa yang ingin mengajukan program pembinaan usaha kecil. Ia mengatakan bahwa usaha Mak Rahayu terpilih untuk menjadi percontohan. Kami akan bantu cetak label, bantu pasarkan di luar kampung juga, Bu, katanya. Usaha ibu sudah jadi inspirasi. Bayangkan, di usia ibu yang tidak lagi muda, bisa membangun bisnis sendiri dan hidup mandiri sambil mengasuh anak kecil. Mak Rahayu tersenyum dan mengangguk. Aku hanya mengikuti aliran hidup yang Allah berikan dan percaya bahwa setiap luka akan menjadi benih kekuatan jika dirawat dengan cinta. Sejak hari itu, nama Kue Rahayu mulai dikenal hingga ke kota kecil di pinggiran kabupaten. Beberapa sekolah dan kantor mulai memesan secara rutin. Dalam 2 tahun, toko kecil itu berkembang menjadi toko 2 petak, dengan 1 ruang khusus produksi, 2 karyawan tetap, dan 1 pembukuan harian. Namun di balik keberhasilan itu, Mak Rahayu tetap hidup sederhana. Ia tak pernah meninggalkan kebiasaan menulis doa di pagi hari. Tak pernah absen mendoakan Ratu Buaya Putih, dan tak pernah berhenti mengajarkan Bayu tentang pentingnya rendah hati. Nak, dunia ini luas, kadang kejam, tapi selalu ada ruang bagi orang-orang yang tulus, katanya suatu malam saat Bayu duduk di pangkuannya. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Dan jangan pernah tinggalkan siapapun dalam kegelapan, jika kamu bisa menjadi cahaya. Bayu mengangguk polos, lalu mencium pipi ibunya. Aku janji, MBU. Waktu terus berjalan. Mak Rahayu kini mulai merasakan tubuhnya melemah. Meski tak ada keluhan besar, usianya memang sudah tidak muda. Ia menyadari itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan penerimaan. Baginya, hidup bukan soal seberapa lama, tapi seberapa banyak kebaikan yang bisa diwariskan. Ia mulai menulis surat-surat kecil untuk Bayu. Disimpan dalam kotak kayu di bawah tempat tidur. 1 surat untuk setiap ulang tahun Bayu. Ia tahu, mungkin suatu saat nanti ia tak bisa menemani anaknya sampai dewasa. Tapi ia ingin Bayu tahu bahwa cinta ibunya akan selalu hadir dalam setiap langkahnya. Suatu malam, saat Bayu sudah tertidur, Mak Rahayu kembali ke tepi sungai. Angin malam bertiup pelan. Air mengalir seperti biasa. Ia berdiri di sana lama, menatap pantulan cahaya bulan di permukaan air. Terima kasih untuk segalanya, bisiknya pelan. Aku tak tahu di mana dirimu sekarang, tapi aku tahu kau melihatku. Tak ada bayangan putih malam itu. Tak ada pusaran. Tak ada cahaya. Tapi Mak Rahayu tahu, ia tak sendiri. Cahaya dalam dirinya telah cukup terang untuk menyinari hidupnya sendiri dan hidup anaknya kelak. Ia kembali ke rumah, menyelimuti Bayu, lalu berbaring di sisinya. Cahaya lampu gantung memantul lembut di dinding kayu. Dan malam itu, ia tidur dengan tenang. Bukan karena lelah, tapi karena semua yang perlu ia lakukan telah ia selesaikan dengan cinta. Matahari belum benar-benar terbit. Kabut tipis menyelimuti halaman depan rumah Mak Rahayu. Embun menetes pelan dari ujung daun jambu, dan suara ayam jantan mulai terdengar dari kejauhan. Suasana tenang, damai, seolah waktu sedang melambat. Di dalam kamar yang hangat dan sederhana itu, Mak Rahayu masih terlelap di ranjangnya. Tubuhnya terbaring tenang, wajahnya damai, seolah sedang berada di tengah mimpi yang indah. Bayu, yang kini berusia hampir 3 tahun, masih tertidur di sampingnya, meringkuk kecil dengan tangan menggenggam ujung selimut ibunya. Angin pagi masuk dari celah jendela, meniup lembut rambut putih Mak Rahayu. Cahaya tipis matahari pagi menyentuh wajahnya, namun tak ada gerakan. Dadanya tak lagi naik turun. Wajahnya tetap tenang. Mak Rahayu telah pergi. Tetangga pertama yang menyadari adalah Bu Sari, salah satu karyawan toko yang datang lebih awal seperti biasa. Ia mengetuk pintu beberapa kali, lalu membuka perlahan.
Bu Rahayu, saya datang duluan ya. Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk ke ruang tengah. Pintu kamar terbuka sedikit. Bu Sari melihat Bayu masih tidur. Tapi Mak Rahayu tidak bergerak. Bu? Suara Bu Sari mulai goyah. Ia mendekat. Dan saat menyentuh tangan Mak Rahayu, tubuhnya kaku, namun hangat. Air mata Bu Sari langsung tumpah. Allah, Ibu. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar. Warga kampung mulai berdatangan. Toko, kue Rahayu, ditutup pagi itu. Orang-orang datang membawa doa, bunga, dan kenangan. Mereka tak hanya kehilangan penjual kue, mereka kehilangan seorang ibu, seorang guru diam-diam, seorang sahabat yang selalu tersenyum meski lelah. Bayu masih belum mengerti sepenuhnya. Ia duduk di pelukan Bu Sari, melihat orang-orang masuk silih berganti, menangis, menyentuh tangan ibunya, dan mendoakan. Ia memeluk boneka kecilnya erat-erat, lalu bertanya, "MBU tidur ya?" Semua orang yang mendengar pertanyaan itu menahan tangisnya sekuat tenaga. Mak Rahayu dimakamkan di tanah kecil di belakang rumahnya, di bawah pohon jambu yang dulu ia tanam bersama suami pertamanya. Batu nisannya sederhana, tapi selalu basah oleh bunga dan doa. Beberapa hari setelah pemakaman, Bu Sari dan beberapa tetangga mulai membereskan kamar Mak Rahayu. Saat membuka laci kecil di bawah ranjang, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, tersusun rapi surat-surat kecil yang dilipat dengan kertas halus. Masing-masing bertuliskan, "Untuk Bayu, saat kau berusia 5 tahun. Untuk Bayu, saat kau lulus sekolah dasar. Untuk Bayu, saat pertama kali jatuh cinta." Semua orang yang melihat surat-surat itu menunduk. Ada yang menangis, ada yang tersenyum haru. Tapi di atas semua itu, mereka tahu ini adalah warisan terbesar dari Mak Rahayu. Di antara surat-surat itu, ada satu yang tidak ditutup. Hanya dilipat dua, diletakkan paling atas. Di sampulnya tertulis, "Untuk Bayu jika ibu tak sempat mengatakan ini secara langsung." Bu Sari menyerahkan surat itu kepada Pak Lurah, lalu mereka membacanya bersama dalam keheningan. Isi surat itu sederhana, tapi tak ada satupun mata yang kering setelah membacanya. "Nah, kalau surat ini kau baca, berarti ibu sudah tidak lagi di sisimu dengan tubuh yang bisa kau peluk. Tapi ketahuilah, setiap langkahmu, ibu akan selalu ada. Dalam angin pagi yang menyapu pipimu, dalam bau kue yang kau cium di toko, dalam senyum orang-orang yang menyebut namamu. Ibu pernah hidup dalam luka, tapi Allah memberiku keajaiban. Dan keajaiban itu adalah kau. Kau membuat ibu kuat kembali. Kau adalah hadiah yang lebih besar dari apapun yang pernah ibu miliki. Jangan takut pada dunia. Nak, kau tak sendirian. Ada banyak orang yang mencintaimu. Dan yang terpenting, jangan pernah melupakan sholatmu. Jangan tinggalkan kebaikan, meski dunia terkadang tak adil. Kalau suatu hari nanti kau bertanya siapa ayahmu, maafkan ibu jika tak bisa menjawab dengan cerita yang indah. Tapi ketahuilah, kau tidak kurang apapun. Kau lengkap, kau kuat, dan kau terlahir dari perjuangan seorang ibu yang mencintaimu lebih dari hidupnya sendiri. Suatu hari, mungkin kau akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang bisa ibu bayangkan. Saat itu, pandanglah langit, dan bisikan dalam hati, "Aku di sini, karena cinta seorang ibu." Selamat melangkah, Bayu. Ibu mencintaimu. Selalu. Surat itu disimpan dalam bingkai dan diletakkan di dinding toko. Semua pelanggan yang datang akan membaca pesan itu. Dan semua yang membaca, membawa pulang sesuatu yang tak bisa dibungkus. Ketulusan. Toko, kue Rahayu, tidak pernah ditutup. Warga kampung bergotong royong mempertahankannya. Karena mereka tahu toko itu bukan sekadar tempat jualan. Itu adalah lambang keteguhan hati, cinta, dan warisan tak kasat mata dari seorang wanita tua yang mengalahkan dunia dengan kasih. Dan Bayu? Ia tumbuh dengan cahaya di dalam dirinya. Cahaya yang diwariskan dari kisah yang dimulai di malam penuh luka,
dan berakhir di sungai tempat semua keajaiban pernah datang. 10 tahun telah berlalu sejak kepergian Mak Rahayu. Toko Kue Rahayu kini berdiri kokoh sebagai toko warisan yang paling dicintai di kampung dan sekitarnya. Desain bangunannya masih mempertahankan bentuk awal, hanya diperluas di bagian dapur dan ruang pelayanan. Papan nama tua yang dahulu ditulis tangan oleh Mak Rahayu masih tergantung di atas pintu masuk, meski warnanya mulai pudar. Namun justru disitulah letak kehormatannya. Bayu kini berusia 13 tahun. Tubuhnya tinggi dan tegap, wajahnya bersih dengan sorot mata tajam namun teduh, warisan dari ibunya. Ia adalah anak yang disegani bukan karena latar belakangnya, tapi karena sikapnya. Setiap pagi ia membantu membersihkan toko sebelum berangkat sekolah, dan setiap sore ia menyapa para pelanggan yang datang seperti sahabat lama. Meski Mak Rahayu telah lama tiada, Bayu masih merasa kehadirannya di setiap sudut rumah. Di dinding toko, potret wajah ibunya tergantung, tersenyum tenang dalam balutan kebaya tua dan selendang lusuh yang pernah menyelamatkannya di malam paling gelap. Di dalam kamar yang dahulu ditempati Mak Rahayu, kotak surat kayu itu masih tersimpan. Bayu membukanya setiap tahun di hari ulang tahunnya, membaca satu demi satu surat yang ditulis ibunya sebelum wafat. Surat-surat itu berisi pesan, doa, petunjuk hidup, bahkan resep kue rahasia yang dahulu tidak pernah dibagikan kepada siapapun. Jika suatu saat kau merasa lelah, jangan menyerah, tulis Mak Rahayu dalam salah satu surat. Berhentilah sejenak, tarik napas, lalu ingat lagi untuk apa kau melangkah. Setiap kata yang tertulis dalam surat itu menjadi suara ibu di dalam hatinya. Dan di dalam benaknya, Bayu menanam tekad yang tak tergoyahkan. Ia akan menjaga warisan ini bukan sebagai bisnis, tapi sebagai kenangan hidup dari perjuangan seorang ibu yang melahirkan cinta dari luka. Suatu pagi, Bayu duduk di belakang toko, membaca ulang surat yang ia simpan di saku seragam sekolahnya. Ia mengelus permukaan kertas itu, seperti mengelus pipi ibunya. Ibu, aku ingin membawamu lebih jauh. Lebih banyak orang harus tahu tentang perjuanganmu. Di sore hari, Bayu meminta izin kepada pengurus koperasi desa untuk mengadakan pameran kecil tentang kisah toko kue Rahayu dan perjuangan ibunya. Awalnya beberapa orang ragu, anak seusia Bayu mengurus hal sebesar itu? Namun setelah melihat kesungguhannya, semua ikut membantu. Dan pada akhir bulan, pameran, warisan dari Rahayu, pun digelar di balai desa. Di ruangan sederhana itu, Bayu menatap potret ibunya, cetakan surat-surat yang telah dilaminasi, bahkan replika dapur sederhana yang dahulu digunakan Mak Rahayu untuk memanggang kue pertama. Pada pembukaan acara, Bayu berdiri di depan warga. Suaranya masih terdengar muda, tapi nadanya matang dan dalam. Ibu saya, Rahayu bukan wanita hebat di mata dunia, tapi bagi saya, ia adalah dunia itu sendiri. Ia pernah jatuh di tempat tergelap dalam hidupnya. Ia pernah disakiti, ditinggalkan, dan dilupakan. Tapi ia tidak hancur. Justru dari luka itu, ia membangun rumah, membesarkan saya, dan meninggalkan cinta yang tak akan pernah mati. Ruangan itu sunyi. Banyak mata yang basah. Beberapa ibu mengusap air mata mereka. Sebagian bapak menunduk lama, menyembunyikan rasa haru. Saya tidak tahu siapa ayah saya sebenarnya, lanjut Bayu. Dan saya tidak pernah menanyakan itu, karena saya tak pernah merasa kehilangan. Saya punya ibu yang memberi saya semua hal yang dunia tak pernah ajarkan, kejujuran, keberanian, dan cinta. Acara itu menjadi pembicaraan warga hingga berhari-hari. Banyak yang merasa terinspirasi, terutama para ibu tunggal dan lansia yang selama ini merasa tak dianggap. Toko kue Rahayu pun semakin dikenal. Tak sedikit media lokal yang meliput kisah Bayu dan ibunya. Namun di tengah semua itu, Bayu tetap rendah hati. Setiap kali ada yang memuji, ia selalu menjawab, "Ini semua karena ibu. Saya hanya melanjutkan langkah yang sudah ia mulai." Suatu sore, ketika toko sudah tutup dan matahari mulai turun ke ufuk barat, Bayu duduk sendirian di tepi sungai. Sungai itu, sungai yang dulu hampir menelan ibunya,
kini menjadi tempat yang paling sering ia datangi saat ingin berbicara dalam diam. Ia membawa kue bolu kesukaan Mak Rahayu, meletakkannya di atas batu besar, lalu menatap arus air yang mengalir tenang. "Ratu Buaya Putih," bisiknya pelan. "Terima kasih karena telah menyelamatkan ibu saya." Air sungai bergelombang kecil. Tak ada cahaya, tak ada bayangan putih, tak ada makhluk muncul dari dalam air. Tapi Bayu merasa sungai itu mendengarnya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia yakin bahwa Ratu Buaya Putih masih ada. Bukan di sungai, tapi di dalam dirinya. Karena setiap kali ia ragu, setiap kali ia takut, ia merasa kekuatan itu kembali mengalir. Bukan kekuatan untuk melawan, tapi untuk bangkit. Ia berdiri, menatap langit yang mulai gelap. "Aku janji, Bu, aku akan melanjutkan semuanya sampai akhir." Dengan langkah mantap, ia kembali ke rumah. Dan ketika malam tiba, ia menyalakan lampu toko. Di balik kaca, tampak tulisan tangan ibunya di sebuah kertas kecil yang masih disimpan rapi. Kue ini dibuat dengan cinta dan cinta tidak pernah basi. Dan seperti cinta itu, kisah Rahayu pun tak pernah benar-benar berakhir. Langit pagi memancarkan warna keemasan, menyinari halaman depan toko Kue Rahayu yang mulai ramai. Aroma pandan dan butter memenuhi udara, mengundang pelanggan yang berjalan kaki maupun yang datang dengan sepeda motor. Papan nama kayu tua masih tergantung di atas pintu, meski catnya mulai pudar. Namun tak satu pun dari warga yang ingin menggantinya. Karena bagi mereka, papan itu bukan sekadar nama, tapi lambang dari sebuah kisah yang tak terlupakan. Bayu berdiri di balik etalase, mengenakan celemek sederhana dengan logo bunga jambu di sudutnya. Tangan kirinya memegang buku pesanan, sementara tangan kanannya sesekali membantu menyusun nampan kue. Tubuhnya kini semakin tinggi, usianya hampir menginjak 17 tahun. Wajahnya semakin menyerupai almarhumah ibunya, tenang, penuh kasih, dan dalam sorot matanya ada kekuatan dari seseorang yang lahir dari perjuangan. Di dalam hatinya, Mak Rahayu masih hidup. Setiap pagi, sebelum toko dibuka, Bayu selalu duduk sejenak di depan foto ibunya, menyampaikan salam dan doa. Kadang ia bercerita tentang mimpinya, kadang tentang pelanggan baru, dan kadang ia hanya diam. Karena dalam diam itu, ia tahu ibunya mendengarkan. Suatu hari, datang seorang guru besar dari universitas negeri ke toko kecil itu. Ia sedang mengadakan riset tentang pelaku UMKM yang inspiratif. Setelah mendengar kisah dari warga, ia memutuskan untuk menemui Bayu secara langsung. "Kau tahu, anak muda," ucapnya sambil menyeruput teh hangat di sudut toko, "kisah ibumu telah menggerakkan banyak hati. Aku ingin menuliskannya, agar orang di luar kampung ini juga bisa belajar darinya." Bayu tersenyum, lalu menjawab, "Kalau tulisan itu bisa membuat orang lebih percaya pada kekuatan kasih sayang dan ketulusan, silakan, Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diwariskan, selain kisah ibu saya." Maka mulailah kisah itu ditulis. Bukan sebagai dongeng, bukan pula legenda, tapi sebagai kisah nyata seorang wanita tua yang membesarkan anak dengan cinta, bangkit dari luka, dan membuktikan bahwa hidup tak pernah terlalu gelap untuk dinyalakan kembali. Dalam waktu beberapa bulan, tulisan itu diterbitkan sebagai buku kecil berjudul Rahayu, Cinta yang Tak Pernah Mati. Buku itu beredar di sekolah-sekolah, perpustakaan daerah, bahkan dibacakan dalam pelatihan motivasi untuk perempuan dan ibu rumah tangga. Banyak orang menulis surat kepada Bayu, mengucapkan terima kasih karena telah membagikan kisah luar biasa itu. Tapi bagi Bayu, semua itu bukan tentang ketenaran. Ia tetap tinggal di rumah kecil yang sama, tetap membuka toko setiap pagi, dan tetap menyapa setiap pelanggan dengan senyum yang hangat. Karena baginya, cinta ibunya bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dilanjutkan. Satu malam, saat hujan turun pelan dan udara menjadi dingin, Bayu duduk di tepi tempat tidur, membaca surat terakhir dari kotak kayu warisan Mak Rahayu. Surat itu ditulis untuk dirinya yang sudah dewasa, dan berisi kata-kata yang membuat napasnya tercekat. "Nak, jika surat ini kau baca di usia remajamu,
berarti kau telah tumbuh lebih cepat dari yang ibu duga. Tak ada kebanggaan yang lebih besar bagi ibu, selain melihatmu menjadi pribadi yang lembut, kuat, dan penuh cahaya. Jika kelak hidupmu berubah, jika kau jatuh cinta, jika kau dikhianati, jika kau merasa sendiri, kembalilah ke sungai. Bukan untuk mencari ratu buaya putih, tapi untuk mengingat dari mana kau berasal. Dari air mata, dari doa, dari luka, tapi juga dari cinta yang tak pernah mati. Ibu akan selalu bersamamu, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap getaran di hatimu saat kau merasa ragu. Ingat, Bayu, ibu tidak pernah benar-benar pergi, karena cinta tidak pernah mati. Air mata Bayu menetes pelan. Ia memeluk surat itu, menutup matanya. Dalam gelap, ia mendengar suara lembut yang sangat ia kenal. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya. Nak. Dan ia tahu ia tidak sendiri. Di kampung itu, nama Rahayu tak pernah dilupakan. Setiap orang yang memakan kue dari toko kecil itu tak hanya menikmati rasa, tapi juga merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan hangat, lembut, dan menenangkan. Di malam-malam sunyi, ketika sungai mengalir tenang dan bulan bersinar redup, konon, ada cahaya putih yang kadang muncul sebentar di permukaan air. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tak ada yang berani bersumpah melihatnya jelas. Tapi semua warga percaya itu adalah Ratu Buaya Putih, yang sesekali datang menengok warisan cinta yang pernah ia jaga. Dan dalam toko kecil yang sederhana itu, di balik rak kue dan senyum pelanggan, cinta Rahayu tetap hidup. Karena cinta tidak pernah mati.